Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cerita Kamis Malam, podcast yang menceritakan kisah mistis yang pernah dialami oleh masyarakat. Hari ini saya akan menceritakan tentang kejadian yang pernah dialami oleh salah satu pendengar Cerita Kamis Malam dan mengirimkan ceritanya untuk diceritakan di podcast ini. Namaku Gio, umurku 25 tahun. Ini ceritaku saat aku masih kecil, sekitar umur 7 tahun. Saat aku liburan sekolah, aku dan orang tuaku pergi ke tempat kakekku atau ayah dari papaku di daerah Banyuwangi, tapi di desa yang sangat jauh dari kota. Kakekku bisa dibilang orang yang setiap harinya bersinggungan dengan makhluk yang tak kasat mata. Dia mempunyai banyak benda-benda yang katanya ada penunggunya, seperti keris, trisula, bambu, dan banyak lagi lainnya. Dulu waktu pertama, aku selalu merasakan hal yang sangat tidak nyaman di sana. Waktu kecil, aku selalu tidak bisa tidur dan selalu menangis ketika di sana. Pernah suatu malam aku tertidur dan ada yang menarik kakiku. Aku sangat terkejut waktu itu, tapi tidak ada orang di kamarku saat itu. Aku melihat jam menunjukkan pukul 8 malam. Lalu di saat aku mulai kembali tidur, aku terkejut lagi karena mendengar suara anak perempuan yang bersenandung. Padahal saat itu hanya aku, anak-anak yang ada di rumah kakekku. Aku langsung mencari tahu sumber suara itu. Tidak lama kemudian, aku melihat anak perempuan yang mempunyai rambut sebahu memakai gaun warna putih yang sedang menari-nari berputar-putar di ruang tamu. Aku berpikir, mungkin itu anak tetangga yang biasa main ke rumah kakekku. Aku berjalan pelan ke arahnya dan bilang kepadanya, "Hai, aku Gio. Nama kamu siapa?" Dia terdiam, hanya tersenyum padaku. Aku bertanya lagi padanya, "Rumah kamu di mana?" Dia hanya menunjuk ke arah belakang rumahku. Mungkin rumahnya ada di belakang rumah kakekku. Aku langsung mengajaknya bermain di kamarku, dan akhirnya dia selalu datang pukul 8 malam untuk bermain denganku. Dan ternyata mamaku selalu mendengarkan suaraku bermain setiap malam. Selang 3 hari, mamaku bertanya padaku, "Gio, kalau malam kok nggak pernah tidur? Main terus nih." Aku bilang kepadanya, "Habis, temanku selalu datang malam, Ma. Makanya Gio mainnya malam." Saat mendengar itu, mamaku merasa aneh. Ternyata dia bilang ke papaku dan kakek tanpa sepengetahuanku. Malam harinya, seperti biasa, aku menunggu temanku untuk datang bermain lagi. Dan benarlah, dia datang lagi pukul 8 malam. Seperti biasanya, kami langsung bermain berdua dengan mainanku. Tapi tiba-tiba orang tua dan kakekku datang ke kamarku. Lalu kakekku bilang dalam bahasa Jawa, yang artinya, "Oh, jadi kamu yang main sama cucuku? Balik sana sekarang." Temanku
langsung lari ke arah belakang kamar dan nembus tembok. Aku saat itu yang masih kecil hanya bisa diam saja. Lalu kakekku mengusap kepalaku sambil tersenyum, lalu bicara, "Ternyata menurun ke kamu, Tole. Jangan sering main dengan yang begituan, yo, ndak api." Lalu beliau langsung pergi. Setelah kejadian itu, sebenarnya aku masih bertemu dengan temanku. Sampai sekarang pun kadang dia datang ke rumahku. Tapi sekarang dia seperti adikku. Aku yang makin lama makin tumbuh. Tapi dia yang tak berubah masih seperti anak kecil saja. Tak hanya temanku itu saja yang aku lihat. Kadang aku sangat ketakutan melihat sosok yang aneh. Dan itu sangat menggangguku. Tapi aku selalu cerita dengan kakekku, dan beliau selalu memberi jalan keluarnya. Sampai sekarang, dengan semua proses yang sangat lama, dan rasa takut itu sedikit demi sedikit mulai hilang. Sekian cerita saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian cerita kami semalam pada hari ini. Jika kalian ada kisah mistis yang ingin diceritakan, kirim cerita kalian lewat email yang ada di deskripsi di bawah ini. Nantikan cerita kami semalam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.